Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elem Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang pasar modal Indonesia yang kembali kedatangan emiten baru dari sektor consumer non-cyclical melalui IPO, yaitu PT Niramas Utama Tbk atau JELI. Produsen makanan dan minuman penutup yang dikenal melalui merek Inaco ini menawarkan hingga 350 juta saham baru atau setara 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nominal Rp100 per saham yang seluruhnya terdiri dari saham baru dan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran harga penawaran sebesar 900 sampai 1.120 per saham. Di tengah meningkatnya tren gaya hidup sehat dan permintaan produk makanan berbasis serat alami, kehadiran JELI menjadi salah satu IPO yang cukup menarik untuk dipantau. PT Niramas Utama didirikan pada tahun 1990 dan dikenal sebagai pionir produk makanan penutup berbasis kelapa di Indonesia. Melalui merek Inaco, perusahaan memproduksi berbagai produk seperti nata de coco, jelly, puding, aloe vera, gummy candy, hingga minuman berbasis kelapa. Selama lebih dari 3 dekade beroperasi, Inaco berhasil membangun posisi yang kuat di pasar domestik, sekaligus memperluas jangkauan ke pasar internasional, termasuk Jepang, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Singapura. Perusahaan juga memiliki integrasi rantai pasok yang cukup kuat melalui 4 fasilitas produksi yang berlokasi di Bekasi, Sukabumi, Pontianak, dan Pasuruan. Struktur operasional ini memungkinkan perusahaan mengelola proses produksi dari hulu hingga hilir secara lebih efisien. Prospek bisnis JELI tidak terlepas dari perkembangan industri makanan dan minuman yang masih menunjukkan pertumbuhan positif dalam jangka panjang. Beberapa faktor yang menjadi pendukung antara lain tren gaya hidup sehat yang terus meningkat di Indonesia, pertumbuhan pasar healthy food nasional yang diproyeksikan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan, lalu meningkatnya permintaan produk berbasis kelapa di pasar global dan besarnya pasar konsumen domestik dengan populasi Indonesia yang terus bertambah, serta industri makanan dan minuman yang tetap menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Inaco memiliki posisi yang relatif kuat dalam kategori dessert berbasis kelapa dan serat alami. Pada beberapa kategori produk utama seperti jelly, nata de coco, dan puding, perusahaan masih mempertahankan pangsa pasar yang kompetitif dan tingkat pengenalan merek yang tinggi di kalangan konsumen. Berdasarkan data prospektus, perseroan memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PT Karunia Distribusi Utama atau KDU, lalu PT Niramas Pandaan Sejahtera atau NPS, dan PT Supra Natami Utama atau SNU. Setelah penawaran umum, mayoritas saham perusahaan masih akan dikuasai oleh pemegang saham lama, yaitu PT Niramas Utama Internasional dan Sadikun Wiratno. Struktur ini menunjukkan bahwa pengendalian perusahaan tetap berada di tengah pemegang saham utama, sementara investor publik memperoleh porsi kepemilikan yang cukup untuk meningkatkan likuiditas saham setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan JELI juga menunjukkan dinamika yang cukup menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi pendapatan, perusahaan mencatatkan penurunan dari 838,9 miliar pada tahun 2023 menjadi 753 miliar pada tahun 2025. Namun, di tengah penurunan penjualan tersebut, perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Laba operasional meningkat dari 246,2 miliar pada tahun 2023 menjadi 290,7 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, laba bersih melonjak dari 1,6 miliar menjadi 39 miliar pada periode yang sama. Peningkatan tersebut didorong oleh berbagai langkah efisiensi, perbaikan struktur biaya, optimalisasi produk dengan margin lebih tinggi, serta pengelolaan bahan baku yang lebih efektif. Margin operasional juga meningkat dari 29,3% menjadi 38,6%, sedangkan net profit margin naik dari 0,2% menjadi 5,2%. Secara sederhana, meskipun pendapatan mengalami tekanan, perusahaan berhasil menghasilkan laba yang jauh lebih besar dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kontribusi pendapatan grup pada tahun 2025 masih didominasi oleh PT Niramas Utama sebagai
sebagai entitas induk dengan porsi sekitar 88% dari total pendapatan. Sementara itu, dua anak usaha lainnya berkontribusi sekitar 12% secara gabungan. Komposisi ini menunjukkan bahwa bisnis utama perusahaan masih bertumpu pada merek Inaco, sementara anak usaha berperan mendukung integrasi rantai pasok dan ekspansi kapasitas produksi. Salah satu aspek yang cukup diperhatikan investor dalam IPO Jelly adalah penggunaan dana hasil penawaran umum yang sebagian besar diarahkan untuk ekspansi. Sekitar 51,04% dana IPO akan digunakan sebagai penyertaan modal kepada anak usaha untuk pembelian dan instalasi mesin produksi gummy candy dan jelly. Kemudian sekitar 18,36% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin baru serta peningkatan kapasitas gudang dan logistik. Selain itu, 10,63% akan dialokasikan untuk pembayaran sebagian pinjaman jangka pendek dan 19,97% akan digunakan sebagai modal kerja guna mendukung operasional dan ekspansi bisnis. Pada rentang harga penawaran 900 sampai 1.120 per saham, perusahaan berpotensi menghimpun dana sebesar 315 miliar hingga 392 miliar. Berdasarkan prospektus awal, masa book building berlangsung pada 15 sampai 22 Juni 2026. Di sisi lain, investor juga perlu memperhatikan bahwa tren pendapatan perusahaan masih menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga keberhasilan ekspansi menjadi faktor penting yang akan menentukan prospek jangka panjang. Jadi, layakkah Jelly masuk radar investor? Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Bye!